Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dia Puspitasari dengan NIM 2209036014. Di sini saya dan teman saya akan mengerjakan soal pada modul 5. Saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan teman saya akan mengerjakan soal 2. Nah, kami dari kelompok 3.3. Pertama-tama kita buka aplikasi AutoCAD-nya dahulu, kemudian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita dalam pembuatan gambar, kita harus menampilkan halaman kerjanya dahulu dengan menekan tanda plus ini atau new. Kemudian sebelum menggambar, kita atur unitnya dahulu. Kita ganti presisinya menjadi 0,00 dan kesatuan ukurannya menjadi milimeter dan kita oke. Kemudian pertama kita menggambar objek-objek dasar dari tiap-tiap bagian dari objek 3 dimensi yang terdapat pada soal 1. Di sini kita buat objek yang pertama, yaitu trapesium menggunakan tool line. Trapesiumnya ini memiliki alas dengan panjang 78. Ini kita bisa pindahkan dahulu ke sini. Nah, kita di sini buat objek bagian tampak atasnya dahulu. Tampak atas dari objek 3 dimensinya. Di sini kita buat garis bantu dulu 15 karena nanti tinggi trapesium, karena nanti atas bagian trapesium itu memiliki lebar 48. Sini tinggi trapesiumnya memiliki tinggi 28. Kemudian ini atasnya 48. Lalu kita temukan di ujung sini. Kemudian kita bisa trim aja. Nah, setelah itu pada bagian tampak atas juga terdapat lingkaran dengan diameter 16 dan 32. Kemudian pada kuadran yang sampai kanan ini dibuat garis pas 5 mm dan kebalik 5 mm. Nah, kemudian ini disatukan dengan lingkarannya seperti ini. Kemudian yang bawah juga 5. Kemudian kita bisa trim. Ini. Setelah itu kita buat objek yang menjadi tampak depan dari objek 3 dimensinya. Kita buat menjadi beberapa bagian. Nah, pada pembuatan objek-objek dasar ini kita memanfaatkan tool line, tool circle, tool rectangle, tool move, tool trim, tool fillet juga nanti. Nah, pertama kita buat objek yang ketiga yang menjadi tampak depan dari objek 3D-nya nanti. Kita buat dulu persegi panjang dengan panjang 52 dan lebar 38. Seperti ini. Kemudian pada sisi 38 yang berada di sini nih dibuat lingkaran dengan radius 5 mm dan diameter 22. Nah, kemudian kita bisa trim bagian yang sudah tidak digunakan. Seperti ini. Kemudian kita buat bagian segitiganya yang memiliki tinggi 40. Kemudian kita tarik garis ke arah kanan 7 mm, ke arah bawah 8 mm, ke arah samping 33 mm, kemudian kita satukan seperti ini. Kemudian kita buat garis bantu dari sudut segitiga. Nah, ini masih miring ya, kita ulangin lagi, kita buat lagi. Jadi ini tadi ke sini adalah 33. Nah, setelah itu kita buat garis bantu dari sudut segitiga yang sini ke arah kiri 20 mm dan ke arah atas 8 mm. Nah, garis bantu ini untuk membuat lingkaran dengan diameter 10. Kemudian kita bisa trim.
seperti itu. Kemudian kita tarik garis ujung sini sampai menuju sudut segitiganya tadi. Kemudian kita bisa trim, lalu kita bisa fillet menggunakan peta F, R, masukkan radiusnya yaitu 8 seperti ini. Nah, di sini merupakan dua bagian yang dapat dipisahkan. Jadi kita bisa copy aja, lalu kita file. Kemudian di sini kita bisa trim aja. Nah, untuk bagian yang atas ini kita buat menjadi segitiganya, bagian segitiganya, baru yang satunya bagian yang terpilih tadi. Kemudian kita bisa move, kita pindahkan. Nah, setelah itu kita buat badan objeknya atau objek yang keenam. Kita buat dulu garis sepanjang 40. Kemudian pada bagian atasnya ini kita tarik garis 19. Kemudian ke arah bawah 8 mm. Kemudian ke arah kanan yaitu 29. Kemudian kita tarik lagi sepanjang 52 mm. Ke arah bawah 56 mm. Kemudian pada bagian pertengahan 56 ini kita buat lingkaran dengan diameter 30 dan radius 28. Kemudian kita tarik nih garisnya dari sini 44 ke arah atas 40, ke arah samping ini kita langsung temukan dengan garis yang ada di sini yang 40 tadi, bukan di sini tapi lurus seperti ini. Kemudian kita bisa fillet bagian-bagian yang di fillet sama tadi dengan fillet dengan radius 8. Kemudian pada bagian sini, kemudian pada bagian sini juga. Setelah itu kita bisa sambung garis yang ada di sini seperti ini. Kemudian kita bisa trim bagian yang sudah tidak digunakan lagi seperti di sini, di sini dan di sini. Setelah itu kita buat garis nih yang di sini tadi yang 29 ini tadi. Arah bawah menuju titik ujung dari bagian yang dipilih tadi. Kemudian kita bisa pindahkan dulu ini. Kemudian ini merupakan dua bagian yang dapat dipisahkan sama seperti segitiga tadi, jadi kita bisa copy aja. Nah, ini untuk bagian lingkarannya, rodanya kita bisa dilihat. Kemudian ini untuk bagian badan. Nah, itu kita bisa pindahkan menggunakan move ini. Nah, itu kita buat persegi panjang menggunakan tool rectangle dengan panjang 24 dan lebar 16. Nah, setelah itu kita bisa memberi ketebalan pada setiap bagian ini menggunakan tool press pull agar tiap bagian-bagian ini menjadi 3 dimensi lalu nanti dapat disatukan menjadi objek 3 dimensi seperti pada soal 1. Kita miringkan dahulu, kemudian kita press pull. Ini ke arah bawah 40, ini ke arah atas 40, ini ke arah bawah 10, ke arah atas 10, kemudian ini juga 40. Jadi ini pada lingkaran ini memiliki ketebalan 90 ya. Di bagian sini kita tambah 10 tadi belum kena. Ini jadi memiliki ketebalan 20. Kemudian kita bisa press pull yang bagian segitiganya dan yang lainnya. Kita pindahkan dulu. Ini memiliki ketebalan 10. Kemudian yang difilet tadi memiliki ketebalan 30. Kemudian bagian sini memiliki ketebalan
48. Kemudian pada bagian ini, objek ketujuh ini memiliki ketebalan 6 dan 28. Kemudian pada segi panjangnya ini memiliki ketebalan 16. Objek ke-8. Setelah itu kita bisa memberi warna menjadi abu-abu atau grey. Nah, di sini kita bisa nih rotate dulu atau ya bagian yang menjadi tampak depan bagian objek 3 dimensi pada soal 1. Nah, ini kan menjadi tampak depan dari objek 3 dimensi soal 1. Jadi kita bisa rotate dulu menggunakan 3D rotate ini. Nah, setelah itu kita bisa satukan bagian-bagian ini. Sebelum itu kita bisa buat garis bantu dulu panjang 24 mm. Kemudian kita bisa pindahkan objeknya. Nah, pemindahan objek ini kita bagian 3D-nya aja yang diambil, objek dasarnya tidak usah. Kemudian kita pakai ini. Ini. Kemudian bagian ini. Nah, ini dulu. Menggunakan tool move ya. Dalam penyatuan ini kita harus teliti. Nah, ini tadi respo 10-nya terdouble. Kita bisa langsung hapus saja. Kemudian kita pasang sini, kita bisa pasang dulu. Nah, ini memiliki tempat di ujung garis bantu 24 tadi. Baru kita bisa delete aja. Lalu kita bisa pindahkan yang bagian di fillet tadi. Ini. Kemudian bagian segitiganya. Seperti ini. Setelah itu kita bisa mirror bagian rodanya. Kita pilih dulu objeknya, lalu kita ketik perintah mirror, lalu kita luruskan. Kemudian pilih no agar objek yang di mirror tidak terhapus. Kemudian objek dasarnya ini kita bisa hapus saja. Nah, jadilah objek 3 dimensi sesuai pada soal 1 modul 5 ini. Kemudian karena ini masih terpisah-pisah, kita bisa satukan nih pada setiap objek ini. Nah, ini kan masih terpisah-pisah objeknya. Kita bisa satukan menggunakan tool union. Kita ketik union. Kemudian kita pilih objeknya. Setelah itu, kita bisa layout untuk mengetahui proyeksi dari objek 3 dimensi ini. Kita klik view di sini, kita klik base, lalu kita pilih from model space, kemudian kita pilih objeknya, kemudian kita enter, lalu di sini sudah muncul layout 1, jadi kita langsung saja enter, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita pilih orientation, lalu kita enter. Itu tadi habis orientation itu front ya, lalu kita enter, kemudian kita arahkan ke untuk pandangan atasnya, kemudian untuk bagian 3D-nya, kemudian untuk bagian sampingnya
seperti ini. Lalu kita langsung aja enter. Kemudian kita kasih warna dengan ngetik tadi dengan memilih objeknya, lalu edit view, lalu hidden line, baru kita pilih yang shaded with visible lines, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa beri dimensi pada proyeksinya nih. Namun sebelum itu kita ubah dulu kertasnya ini menjadi PDF dan 4. Kita klik backstop di sini, kita pilih modify, lalu kita pilih yang DWG to PDF, lalu kita pilih yang ISO full blade A4297 kali 210. Kemudian ini tetap layout aja karena kan ini belum diplot atau belum dicetak, jadi kita lihat aja dulu. Nah kemudian jadilah seperti ini. Setelah itu kita bisa beri dimensi. Namun sebelum itu kita bisa atur dimensinya dulu dengan mengetik dim style. Seperti ini kita modify, kita atur dulu sesuai dengan keinginan. Ini kita pilih non aja biar tidak ada titik pusat di sini. Kemudian nah di sini kita pakai yang 0,8 dan presisinya kita pilih yang 0 dan kita oke dan kita secure dulu baru close. Nah di sini kita bisa beri dimensi pada setiap bagian proyeksinya ini. Nah kita ketik dim, kita pilih yang dim linear untuk memberi dimensi pada garis. Nah seperti ini. Nah ini masih ada garis yang berlebih, jadi kita atur dulu dim stylenya. Kita ke line. Nah ini kita pilih yang 0 ya. Ini kita oke, baru secure lagi. Nah jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut pada yang lain. Nah, ini bisa langsung enter aja. Enter lagi ke bagian yang ini. Setelah itu ini kemudian kita beri dimensi yang ini. Nah setelah itu kita memberi dimensi pada bagian yang tampak depan objeknya. Kita pilih yang dim linear, kita beri dimensi pada bagian.
Nah, selanjutnya kita bisa dim radius untuk bagian yang beradius. Kemudian kasih. Setelah itu kita dim diameter untuk bagian yang memiliki diameter. Sudah semua, kita bisa beri dimensi pada tempat sampingnya menggunakan dim linear. Setelah itu kita bisa pindahkan di tengah menggunakan tombol tabak dahulu seperti tadi. Kita taruh ini. Kita di sini bisa memberikan etiket yang insert, insert. Kita masukkan etiket yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita bisa menghapus ini.
Nah, di sini kita bisa pindahkan menggunakan move. Baru kita paskan dengan kertasnya. Seperti ini. Ini kita bisa naikkan dulu bagian bawah ini menggunakan tool ini. Kita bisa tarik ke atas objek bawah. Nah, pemberian etiket ini berfungsi untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan informasi-informasi terkait tentang gambar-gambar proyeksi ini ya, seperti skalanya, ukurannya, kemudian tanggal pembuatannya, dan lain-lain. Setelah itu, ini kita bisa ulang dulu. Lalu kita bisa cetak atau kita plot, kita ketik plot, kemudian kita pilih plot. Nah, ini kan sudah diubah menjadi DWG to PDF. Ini juga sudah, jadi kita tinggal mengubah yang plot area-nya menjadi window. Kemudian kita pilih, kita tarik garis dari ujung ke ujung seperti ini. Kemudian ini sudah landscape, baru kita tinggal oke aja. Kemudian kita bisa simpan. Kita simpan dengan nama modul 5 A1. Ini. Kemudian kita Nah, jadilah plot gambar seperti ini. Jadi ini kita bisa langsung print aja. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan untuk soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Erson Junior Lau dari kelompok besar 3 dari kelompok kecil 3.3 dengan NIM 229030021. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat model 3 dimensi dari soal 2 modul kelima. Jadi pertama kita akan baca units dengan 202 dengan ukurannya milimeter. Oke, kita pertama akan menggunakan FA isometric sudut pandangnya. Kita menggunakan fungsi find, kita akan membuat sebelum itu kita pastikan ortonya menyala dengan menggunakan tombol F8 di keyboard. Setelah itu gunakan line, ada ukuran 45,
dan 49 ke atas, dan 17 ke sampingnya. Seperti ini jadinya. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita copy seperti ini. Setelah itu kita akan membuat beberapa lingkaran. Yang pertama, lingkarannya ada yang radiusnya 7, kemudian ada lagi lingkaran yang radiusnya 5 mm. Setelah itu kita copy lingkarannya, kita bikin 7 yang identik, 5 yang identik. Kita sama untuk buat yang lingkarannya ini, kita buat 5 yang identik. Setelah itu kita menggunakan fillet F, R dengan ukuran radiusnya 7, kita sambungkan di sini dengan ini. Sama untuk yang F, R, 7, FR7, FR7. Setelah itu kita akan menggunakan sweep. Kita klik lingkarannya, enter, dan pilih ini garisnya. Seperti itu, sweep, enter, pilih garisnya. Sweep, enter, object to sweep, 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 maaf, object to sweep, enter, seperti ini jadinya. Kita kemudian ganti jadi shades of gray, sehingga bentuk menjadi seperti ini. Setelah itu kita blok semua tabungnya ini, kita menggunakan, baru kita satukan saja, karena ini belum jadi satu objek, jadi kita unitkan. Baru kita klik semua ini, dan kita enter, sehingga ini jadi satu objek semua. Sama untuk lingkaran tabung yang satunya, unitkan. Setelah itu kita dengan move, kita klik yang ini, dan kita masukkan ke dalam, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lubang. Untuk membuat lubang kita akan menggunakan subtract yang ini. Pertama kita klik lingkar tabung yang lebih besar, setelah itu kita klik tabung yang lebih kecil. Subtract, enter. Subtract. Nah, seperti ini. Jadinya ada lubang dalam tabungnya ini. Setelah itu kita akan membuat tambahan objek untuk yang bagian bawahnya. Jadi kita ganti sudut pandangnya ke northwest isometric saja dulu. Setelah itu kita akan membuat lingkaran circle. Ada yang radiusnya 11, ada lagi yang radiusnya 5, ada yang radiusnya 8. Seperti ini. Setelah itu kita akan membuat seluruh persegi dengan fungsi rectangle. Jadi kayak gini. Ukurannya 3 kali 3. Setelah itu di dalam rectangle-nya ini ada sebuah lingkaran dengan ukuran radiusnya 1. Jadi seperti itu. Setelah itu kita blok semuanya. Kita menggunakan yang ini, lady rotate. Baru kita berdirikan saja. Setelah itu kita akan menggunakan press pull. Kita pilih lingkaran yang terluar untuk memberikan ketebalan. Kita berikan 3 mm. Setelah itu kita pilih untuk membuat lubang, kita pilih press pull lagi, baru pilih lingkaran yang terdalam. Jadi kita pilih 3. Bentar, seperti itu. Sama untuk yang persegi,
Ini tapi untuk ketebalannya kita pilih 2, sama kita kasih lubang juga. Seperti ini. Setelah itu kita yang ini kita rotate saja dulu. Oke, seperti itu. Jadi pas kita move, ini ada di belakang sini. Ya. Setelah itu kita akan copy ini dan kita buat sebanyak 4. Kita buat 4. Seperti ini. Setelah itu kita blok 1, kita pakai move, kita klik yang ini, matikan dulu fungsi ortonya biar memudahkan. Kita klik di sini, jadi letaknya di tengah. Ya. Setelah itu kita pilih yang ini dan kita pindahkan ke atas dengan jaraknya 8. Ini garis bantunya buang, ini hapus saja. Jadinya seperti ini. Kita lakukan ini untuk semuanya. Oke. Pindahkan ke bawah 8. Hapus ininya. Garis bantu. Move. Nah, di sini. Ya. Setelah itu kita akan pindah ke kiri 8. Nah, ini kita hapus. Kita move. Kita buang. Kita sini. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita tinggal hapus garis bantunya yang ini. Maaf, agak susah. Nah, yang ini kita hapus. Jadi seperti ini. Setelah itu kita move-kan semuanya ini. Kita pilih yang baru kita sambungkan dengan yang ujung tabungnya yang belakang. Oke, seperti ini jadinya. Untuk angle-nya biar seperti ini jadinya. Setelah itu kita lanjutkan dengan SE isometric. Kita akan lanjut untuk membuat yang bagian atas. Jadi untuk yang bagian atas kita menggunakan fungsi rectangle. Kita akan membuat sebuah persegi dengan ukurannya 22 kali 22 mm. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat rectangle lain. Ukurannya 18 kali 18 seperti ini, dan kita akan membuat sebuah lingkaran dengan ukuran radiusnya 5. Setelah itu kita pindahkan semuanya ke dalam tengah-tengahnya ini. Setelah itu kita juga akan kita ubah tampilannya dulu. Kita lihat dari atas. Kita akan menggunakan fillet dulu. Jadi kita gunakan fillet R untuk ukuran radiusnya 3. Di enter. Kita fillet semuanya ini. Kita fillet semua. Oke, seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan membuat lingkaran lain. Circle. Untuk ukuran lingkarannya
diameternya 2 karena ini pakai radius, jadi dia radiusnya 1 saja. Setelah itu kita copy menjadi ada 4 seperti itu, kita move, pindahkan ke atas seperti ini. Setelah itu kita menggunakan 3D rotate, kita berdirikan objeknya. Orto nyalakan dulu, jadi seperti ini. Baru ini kita miring. Seperti ini. Jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat line. Ukuran line-nya kita akan 4 mm. Kita copy dulu, kita copy seperti ini. Baru kita move, pindahkan line-nya ke arah atas sini. Ortonya matikan saja dulu. Kita move, kita copy lagi. Tidak usah di copy, kita buat garis baru aja. Orto nyalakan, pastikan arahnya ke atas. Copy, kita bikin 2. Orto matikan, move, pindahkan ke sini. Sama untuk yang ini kita pindahkan juga ke sini. Jadi, seperti ini dulu. Setelah itu kita sambungkan semuanya ini. Orto nyalakan. Setelah sudah, yang ini kita akan menggunakan press pull. Kita pilih objek yang terluar. Untuk ukurannya, ketebalannya 5. Seperti ini jadinya. Setelah itu selanjutnya kita akan memberikan lubang dulu di tengah-tengahnya ini. Sama menggunakan press pull. Kita satu persatu saja lakukannya seperti ini. Sehingga ada lubang di dalamnya ini. Oke, untuk selanjutnya kita berikan ini kedalaman sedikit. Kita menggunakan press pull, kita pilih yang ini, kita pilih 2. Berikan 2 kedalamannya sama yang ini. Dan untuk tabung ini kita akan memberikan sebuah dalaman juga. Press pull, kita berikan 5. Jadi seperti ada lubang seperti ini. Kita lakukan ini untuk semua 2, 2, 5, 5. Sama 2, 2, 4, dan 5. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan menambahkan garis bantu terlebih dahulu. Untuk garis bantunya kita akan menambahkan dua line dari titik tengahnya ini, garis tengahnya, dan kita buat 3 seperti ini. Kita tambahkan untuk semua. Kita buat 4 ya, line ya. Seperti ini.
Setelah itu kita akan menambahkan lingkar di sini, tapi karena sudah ada lingkaran ini, misalnya kita gunakan desain. Jadi kita gemuk, kita pindahkan pusatnya ke sini. Move seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan menggunakan line lagi, kita beri arc memanjang 2 garis dari titiknya ini. Kita akan membuat 5, jadinya ada kayak memanjang seperti ini. Nah itu kita sama untuk yang ini 5. Ini ada garis, setiap kali ada garis ini. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah persegi. Kita gunakan rectangle, ukurannya 1 x 1 seperti ini. Yang ini kita berdirikan dulu, kita rotekan seperti ini. Kita copy, kita buat 4, kita move, kita pindahkan ke masing-masing. Kita move, ya. Setelah itu juga kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan menggunakan torque, loft seperti ini. Kita pilih 2 link, pertama kita pilih lingkarannya dan juga perseginya ini. Kita klik enter dan enter. Sejauhnya seperti itu. Kita akan ini untuk semuanya. Loft, loft, salah. Loft. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, sisanya kita tinggal hapus saja garis bantunya. Garis bantu. Ke aksanya. Terus juga dihapus. Hapus. Yang sisa ini, setelah itu tinggal kita pindahkan semuanya. Tinggal dipindahkan saja. Dan seperti ini kita gunakan. Seperti ini jadinya objeknya yang sudah jadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan plot dan juga etiket. Oke, jadi untuk membuat plotnya ini, pertama kita gunakan minion, satukan semua objek ini, enter.
Setelah itu kita akan tambahkan etiket dulu di layoutnya ini. Untuk layoutnya sudah benar seperti page setupnya, modify, DWG PDF ISO full grid 297 kali 210 sudah benar. Nah, ini kita akan insert saja, etiketnya saya sudah blok, jadi tinggal masukkan saja. Saja. Nah, untuk ukurannya kita kira-kirakan saja taruh di sini. Scale. Dan kita letakkan di sini. Nah, lumayan, tidak apa-apa. Setelah itu kita ke model, kita pilih base, model from model space, kita enter, layout 1, sudut pandang samping, depan, atas, dan agak besar. Nah, jadi kita gunakan yang ini saja. Enter. Ini kita pindahkan ke sini. Dan ini kita edit view-nya, hidden lines menjadi set with visible lines, dan kita enter. Setelah itu tinggal ditambahkan saja dimensionnya, jadi tinggalkan define. Kita gunakan define duluan. Setelah itu oke, setelah itu define, benar. Oh, salah. Ya, setelah itu kita buka 2, oke. Setelah itu dari oh, ini bukan dim itu, kita menggunakan dim sama dim align, baru dim line lagi dari pusat. Dim line lagi. Kita dim line lagi, pusat lingkaran. Salah, bukan dim align, dim 2 sudah benar. Satu lagi dim line, pusat lingkaran sama. Ya, sudah. Ini itu untuk dim line. Satu lagi. Ini dengan yang 4. Setelah itu kita menggunakan dim diameter, kita akan taruh di sini seperti ini. Dim stylenya agak, kita gunakan L. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan dim red, tadinya untuk yang ini.
Setelah itu kita tambahkan lagi dim diameternya untuk yang lingkaran yang paling besar yang di bagian bawah ini. Setelah itu akan tambahkan lagi dim radius lagi, nah ini, dan dim dia untuk yang dalamnya. Untuk posisinya ini kayaknya ganti saja, yang hapus dulu dim dia. Nah, ya sudah semua itu ya. 32 sudah ya, sebenarnya sudah benar, ini sudah dimnya semua. Setelah itu kita gunakan plot, enter, 10 menit layout, kita previewkan dulu apakah sudah benar. Hasilnya seperti ini, sudah benar ya, sudah benar. Setelah itu kita print dan kita download. Karena sudah ada filenya, jadi tidak akan ke download. Jadi untuk contoh filenya akan terlihatkan jadi contoh filenya yang jadinya seperti sama persis. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.